amarah masih besar-besarnya, dimana gue masih belum bisa terima kalau gue akan tidak punya keluarga yang utuh lagi. Halo teman-teman, perkenalin nama gue Catherine. Saat ini pelayanan yang gue ambil di Komisi Pemuda adalah bagian pemerhati. Alasan kenapa gue milih pemerhati sebenarnya berhubungan dengan karena gue tipikal orang yang sangat suka bergaul, suka kenal orang baru untuk cari relasi baru, dan gue juga seneng banget dengan kata sharing, dimana gue suka menceritakan berbagai macam hal tentang apapun, dan gue pun suka mendengarkan cerita-cerita orang lain. Mungkin itu penyebabnya gue memilih untuk jadi pemerhati. Sebenarnya dalam perjalanan gue jadi pemerhati itu tentunya pasti ada trouble-trouble kecil yang pernah gue alamin. Dan gue juga percaya bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak gue pelayanan pemerhati pasti mengalami hal ini juga. Misalnya ketika kita ngajak teman orang baru untuk join bareng ikut persekutuan kita pasti susah. Tapi gue juga berpikir, mungkin di tengah-tengah sekarang ini mereka kan pasti punya aktivitas, mereka pasti punya kesibukan, dan mungkin juga saat ini mereka lagi ngalamin suatu masalah gitu loh. Kita nggak pernah tahu, jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang kayak gitu aja. Karena bagi diri gue pribadi, gue pun juga pernah kok susah untuk ngebales chat orang karena gue lagi hektik banget dengan kesibukan yang gue lakuin. Dan gue pun di saat gue lagi pusing banget akan suatu masalah pergumulan gue sendiri, gue bahkan kadang nggak mau pegang handphone. Gue bener-bener nggak bisa dikontak sama sekali. Nah sekarang gue mau sedikit sharing aja buat teman-teman tentang pergumulan yang pernah gue alamin, yang bagi gue itu mungkin sesuatu yang titik terberat gue selama ini dari pergumulan-pergumulan yang lainnya. Pergumulan itu yang terberat dimulai ketika orang tua gue bercerai. Itu di masa ketika gue SMA menjelang mau ujian nasional. Itu bagi gue mungkin karena masih SMA, ego, emosi, amarah masih besar-besarnya, dimana gue masih belum bisa terima kalau gue akan tidak punya keluarga yang utuh lagi. Apalagi kondisinya gue harus memilih antara ikut nyokap ataupun bokap. Saat itu akhirnya keputusannya gue beserta adik gue harus ikut sama bokap. Oke, di situ gue berusaha menerima, tapi ada satu kejadian lagi yang dimana gue baru sadar ketika gue ikut bokap berarti secara keseluruhan kehidupan gue pun akan berubah total. Dimana gue sebagai anak pertama gue harus menjadi pengganti sosok ibu, dimana gue harus ngurusin adik gue yang rata-rata masih kecil-kecil. Gue harus ngurusin keperluan dia di rumah, mengurusi tentang urusan-urusan sekolahnya, membantu misalnya bokap gue juga usaha. Di tengah gue juga kuliah, dan adik gue ada satu yang masih balita pun juga kena sindrom. Bagi gue itu cukup hektik dan gue cukup lelah karena di saat itu, di saat gue berat, gue nggak ada temen untuk cerita gitu loh. Cerita sama bokap pun nggak mungkin karena semenjak kayak tinggal sama bokap pure hanya misalnya kerja, hanya nanya kabar sepintasnya dan jarang banget juga ketemu. Paling kalau ketemu pun malam ya udah detik-detik mau tidur gitu loh. Akhirnya karena gue terus pusing, kayak gue juga doa kenapa ya Tuhan kayak gini, gue harus kayak gini sampai kapan nih gitu loh. Sampai akhirnya gue merenung nggak bisa nih gue terus-terusan seperti ini. Kalau gue terus-terusan seperti ini, gue hanya akan semakin terpuruk dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan terlebih lagi, hidup gue jadi semakin lama semakin gak bahagia. Dan bisa-bisa gue ngambil jalan pintas kayak untuk malah ke hal-hal yang lebih negatif, mungkin mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya gue memikirkan lebih baik gue ambil kegiatan aja di gereja.
Awal-awal tuh gue ngambil kegiatan di gereja cukup banyak. Semua pelayanan hampir gue ambil hanya sebatas untuk biar gue punya aktivitas, biar gue punya kegiatan, biar gue merasa bahagia. Karena gue bisa kenal orang banyak sesuai dengan apa yang gue mau dulu, yang pernah gue punya dulu gitu. Gue ambil itu semua juga untuk ngalihin pikiran gue lah. Biar gue nggak mikirin masalah gue dan terus terpuruk. Mikirin itu aja yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Karena memang udah terjadi gitu loh. Tapi seiring berjalannya pelayanan, gue bersyukur banget gue ketemu orang-orang yang baik. Gue ketemu teman-teman Koko, Cici yang sangat baik. Ketika gue sharing tentang masalah cerita gue, mereka menerima dengan baik. Serta mereka memberikan feedback yang baik juga, di mana mereka menguatkan gue dengan membantu mendoakan gue, dan bilangin gue, Kat, lu kuat, lu bisa jalanin semua ini. Udah berapa tahun lu udah jalanin, lu nggak boleh nyerah di sini. Kunci utama ya satu, lu harus terus berdoa, mengandalkan Tuhan, dan lu juga harus sayang dulu sama diri lu dan mensyukuri apa yang sekarang lu masih punya. Lu masih punya keluarga lu, ya walaupun gak utuh, tapi minimal lu ada adik-adik lu. Itu sih yang aku dapat. Terus selama jadi pemerhati pun, dari yang case yang awal yang aku ngomong itu pun, sebenarnya aku pun juga dapat feedback cerita-cerita dari mereka. Dari cerita-cerita kegiatan mereka, masalah mereka, ataupun pergumulan-pergumulan mereka yang berat. Kita sering sharing, tukar pikiran, sama-sama berpikir untuk kurang lebih cari solusinya bagaimana. Maupun misalnya di circle pertemananku pun di luar gereja, sebenarnya aku pun sering mendengarkan sharing teman-teman aku, sama-sama berpikir gimana ya solusi untuk masalah mereka, gimana ya aku bisa membantu mereka, dan lain sebagainya. Tapi dari hal itu sebenarnya aku mendapatkan banyak pelajaran. Pelajaran yang aku dapat tuh, berarti selama ini yang punya masalah bukan cuma gue loh. Di luar sana setiap orang punya masalah dan punya tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Dan bagaimana cara mereka menanggapinya. Yang gue ambil poinnya itu adalah mereka aja bisa kok berusaha fine-fine aja, berusaha sesusah apapun untuk cari solusinya. Untuk bisa keluar dari masalah tersebut dan berusaha untuk tetap happy. Kenapa gue nggak bisa gitu loh. Makanya gue berusaha sekarang untuk bisa seperti mereka. Karena gue juga ngambil poinnya, mungkin Tuhan membiarkan semua ini terjadi, dan biar gue juga dengar cerita-cerita mereka itu, karena gue sedikit biar diberikan teguran lah dari Tuhan. Kalau selama ini tuh Tuhan nggak diem aja, Tuhan selalu sama gue. Dan dia ngulurin tangannya, memberikan bantuan ke gue, mengingatkan gue melalui teman-teman gue ini, melalui sharing-sharing mereka ini gitu loh. Kalau Tuhan itu selalu ada buat gue, Tuhan itu sayang sama gue, dan kenapa Tuhan kasih cobaan ini buat di hidup gue? Ya karena supaya gue semakin dewasa, semakin bijak, semakin bertumbuh juga di dalam Tuhan, dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan siapa tahu ke depannya pun gue pun bisa menjadi terang dan garam bagi teman-teman sekeliling gue yang bisa membantu sama-sama menguatkan di dalam Kristus.